Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya kelak yang akan diberikan kemudahan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah insyaallah. Para sahabat detak yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kembali yakni pembahasan dan ngaji tentang surah Al-Jin, surah ke-72 di juz yang ke-29 di ayat ke-7 insyaallah. Kita akan baca dari ayat 7 sampai ayat 9 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Shadaqallahul azim. Mari kita pelajari dan kita perhatikan kelanjutan dari ayat yang lalu. Di ayat yang lalu kata Allah Subhanahu wa taala bahwa ada wa annahu kana rijalun minal ins, dari sekumpulan manusia, ya'udzuna birijalin minal jinni, yang meminta perlindungan. Misalnya ketika melewati tempat-tempat yang disangka itu menyeramkan, angker atau bikin merinding, bikin bulu kuduk berdiri dan sebagainya, lalu kemudian dia mengatakan amit mbah non sewu putune lewat, atau dengan kata-kata yang lain atau bahasa-bahasa yang lain. Dan ini dahulu ya orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah juga melakukan seperti itu. Artinya mereka juga ketika melewati satu lembah, satu jalan-jalan yang dinyana oleh mereka, dikira oleh mereka itu adalah satu yang seram dan ditunggu oleh para jin, ya, maka mereka pun kemudian mengatakan yang sama. Kami berlindung kepada pemilik lembah ini dan sebagainya. Padahal pemilik lembah ini ya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pemilik di muka bumi ini, jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk-makhluknya ya jin, ya manusia. Hanya saja bedanya kita tidak bisa melihat jin, sementara jin melihat kita. Dan jin bisa sebagiannya bertransformasi menjadi makhluk kasat mata, ya yang kemudian bisa terlihat, ya misalnya menjadi binatang melata, ular, cicak ataupun kadal dan sebagainya, atau jenis-jenis binatang yang lainnya, ya, dan bahkan kemudian berupa penampakan yang lainnya. Itu yang kemudian akhirnya membuat manusia menjadi takut. Padahal tidak perlu ditakutkan hal-hal semacam itu. Nah, kemudian Allah kemudian menyampaikan fazaduhum rahaqa, dan mereka itu, para jin itu akan menambah mereka pun semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin taat, bukan semakin dekat kepada Allah, bukan semakin zikrullah, tetapi malah justru yang dalam mindset hati perasaannya adalah justru ada rasa ketakutan kepada golongan jin, ya, yang akhirnya kemudian malah justru mengagungkan mereka atau bahkan meminta perlindungan kepada mereka. Lalu di ayat ke-7, wa annahum dhannu
Wa dan anna sesungguhnya hum mereka. Ya. Sesungguhnya mereka ayil jinna, yaitu maksudnya bangsa jin. Jin-jin itu. Dhannu kama dhanantum. Mereka mengira, menduga. Jadi mengira, menduga atau dhon ya, artinya punya persangkaan-persangkaan kama dhanantum. Sebagaimana kalian juga punya persangkaan-persangkaan. Ya, jadi sebagaimana kalian juga punya persangkaan-persangkaan ya insu, yaitu manusia. Jadi sebenarnya jin dan manusia itu sama-sama juga punya persangkaan-persangkaan. Ya, tentu kalau mukmin persangkaannya dikuatkan dengan ilmu sehingga la raiba fi, tidak ada keraguan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang dunia dan akhirat ini. Bahwa dunia ini, akhirat juga milik Allah dan kelak akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Tidak ada satupun secuil dosa dan tidak ada satupun secuil kebaikan kecuali semuanya ada, yaitu ganjarannya, ada hukuman dan ada pahalanya. Ya kalau dosa ya tentu ada hukumannya, kalau kebaikan tentu ada pahalanya. Jadi persangkaan itu sama. Tapi apa persangkaannya? Nah, persangkaannya apa isinya? La yab'atsallahu ahada. Allah tidak akan membangkitkan seorang pun setelah kematiannya nanti. Jadi ternyata persangkaan ini persangkaan kekufuran, keingkaran, kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bahkan persangkaan yang memang karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena tidak tahu. Ya, jadi sebelum mengenal Al-Qur'an, sebelum mengenal Rasulullah SAW, ya, tentu manusia dan jin, ya, khususnya di sini disebutkan adalah bangsa jin yang mereka tidak tahu dan hanya menyangka-nyangka saja, dan persangkaan mereka ternyata Allah tidak akan membangkitkan seorang pun setelah mati. Jadi seolah-olah mati selesai. Ya. Jadi mati selesai. Tidak ada hukuman, tidak ada surga dan neraka, seolah-olah begitu. Itu keyakinan atau persangkaan mereka ba'da mautihi, setelah kematiannya. Dalam tafsir Jalalain begitu. Qala al-jinnu, lalu kemudian jin-jin itu pun mengatakan, ya, jin-jin itu mengatakan, wa anna lamasna as-samaa'a, wa anna, dan sesungguhnya kami, ya, lamasna, kami mencoba untuk menyentuh, ya, mendatangi, menyentuh as-samaa'a, langit, ya, rumna istiraq as-sam'i minha, artinya untuk mencuri-curi dengar, ya, berita-berita langit. Jadi mencuri-curi dengar berita-berita, ya, yang ada di langit. Ya, berita macam-macam, berita tentang takdir lah, ya, kebaikan, keburukan si fulan ini itu dan sebagainya. Ya, pokoknya semua berita lah yang bisa diambil, yang bisa didengar oleh mereka. Ya, itu seperti itu. Fawajadnaha muliat harasan. Fawajadna, maka kami dapati, ya, di langit itu muliat harasan, penuh dengan para penjaga, malaikat-malaikat, yaitu minal malaikati, dari para malaikat. Jadi penuh dengan penjagaan ketat, ya, security-nya, penjagaannya ketat, yaitu dari para malaikat-malaikat Allah, penjaganya itu. Ya, bahkan kemudian digambarkan penjagaannya itu, ya, baik itu sistem penjagaannya maupun kelola penjagaannya maupun penjaga itu sendiri syadidan wa syuhuban, yaitu syadidan yang sangat kuat. Ini menggambarkan tidak terkalahkan gitu, ya. Sangat kuat, syuhuban, dengan persiapan senjata itu panah-panah api, ya, panah-panah api. Yang ini sering kalau kita lihat di dalam penampakannya itu sering dikatakan itu adalah meteor,
meteor. Bahkan kemudian bisa terlihat oleh manusia, bukan jinnya tetapi lemparan-lemparan api itu. Dibahasakan modernnya adalah meteor. Ya, meteor. Masya Allah. Jadi nujuman muhirqatan wa dzalika lamma bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya bintang-bintang muhirqatan, yang membakar. Nah, ini bahasa lainnya meteor. Bintang-bintang yang terbakar. Ya, wa dzalika lamma bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Rasulullah diangkat. Dulu gitu ya, zaman-zaman Nabi sebelumnya, zaman-zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaitan dengan lemparan syadidan wa syuhuban tadi, panah-panah api yang siap untuk membakar mereka. Bahkan kemudian di ayat 9-nya, wa anna kunna, dan sesungguhnya kami kunna, ya, kami dahulu, qabla mab'athihi, artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, sebagai utusan Allah, naq'udu minha maq'ida lisami. Kata bangsa jin itu bahwa punya naq'udu, kami menduduki minha, darinya, di langit-langit itu maq'ida, tempat-tempat duduk, artinya punya posisi-posisi. Ya, punya posisi-posisi untuk mencuri-curi dengar tadi, ya, lisam'i, untuk mendengar-dengar sesuatu, ya, untuk mendengar-dengar sesuatu, ya. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Famaka man, siapa yang yastami'i al-an, yang berusaha untuk mencuri dengar lagi, al-an, sekarang, yajid lahu shihabar rasada, siap-siap, yajid, dia akan mendapati, lahu, baginya, shihaban, yaitu panah api dari rasadan, yang mengintai, ya. Jadi kalau dia mencoba untuk nastami'u, mencuri-curi dengar lagi, mencoba untuk mendengar lagi, ai ursidalahu liyurma bihi, siap-siap akan dilempar, ya, dilempari dengan apa itu istilahnya, panah-panah yang pengintai tadi. Jadi kayak CCTV, tapi CCTV itu kemudian ada pelurunya, ada penembaknya gitu. Ada penembaknya, itu adalah bola-bola api tadi, api gitu. Masya Allah. Ini kadang kan fenomena-fenomena meteor atau lemparan-lemparan bintang, ya. Kita kan kadang melihatnya hanya, ya, karena itu sosok yang indah atau sesuatu yang indah, itu meteor itu. Lalu sebagian, ya, bahkan dulu ada Meteor Garden apa ya, film Korea itu, ya, yang kemudian seolah-olah terselip gitu, terselip ajaran atau terselip satu tuntunan di situ. Ya, mungkin adat mereka itu, ketika kemudian meteor terlihat lalu kemudian berdoa minta sesuatu, ya. Ini kan karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena ketidakfahaman. Nah, ini kalau sampai kemudian ditiru oleh umat Islam, artinya oleh generasi muda, ya, umat Islam, maka tentu, ya, tidak ada bedanya dengan mereka, ya. Maka kita harus belajar. Inilah pentingnya belajar, pentingnya untuk mengetahui, pentingnya untuk faham tentang agama. Dan itu tidak boleh, berarti dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada bintang jatuh. Apa ini yang bintang jatuh itu? Lemparan itu tadi. Meteor itu adalah lemparan untuk setan. Kok malah dimintai? Mau minta ke setannya atau mau minta ke bintangnya atau minta ke siapa? Ini kan tidak tepat berarti, ya. Jadi dari sisi logika saja sudah salah. Maka hati-hati para sahabat, ya. Kita harus meluruskan, semisal, ya, kita tinggal mungkin di daerah mana yang kemudian sering mendapati seperti ada bola jatuh, bola api jatuh, ya, meteor tadi itu, maka jangan sekali-kali kemudian memanjatkan doa, ya, dengan tujuan, oh, ini berarti waktu baik. Enggak, waktu baik-baik itu ya sepertiga malam, ya. Waktu yang baik itu ya antara azan dan iqamah, waktu setelah sholat dan sebagainya. Itu adalah waktu-waktu ijabah untuk berdoa, dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditujukan pada saat kemudian bintang jatuh, meteor jatuh lalu kemudian berdoa, ya. Lalu berdoa, tentu doanya ke siapa itu? Ya, berarti ke apinya itu,
atau ke bintang jatuhnya itu ada, ya yang jelas itu tentu tidak dibenarkan oleh syariat. Jadi oleh karena itu maka inilah ternyata antara jin dan manusia hakikatnya adalah makhluk yang sama-sama lemah. Makhluk yang sama-sama lemah, yang kalau mereka tidak mengenal Al-Quran dan tidak mengenal Rasulullah SAW, maka mereka pun akan larut dalam kebodohan. Ya, tidak kenal Allah SWT, maka tentu mereka akan mengira-ngira bahwa tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Padahal semua akan diminta pertanggungjawaban. Kok jangankan urusan-urusan kita terhadap Allah SWT, urusan-urusan kita terhadap negara saja, misalnya pejabat nih, yes, yang itu yang paling mudah, itu saja diaudit. Ya, pejabat mulai dari yang tinggi sampai yang pejabat biasa di daerah itu jadi audit, dan itu menakutkan bagi pejabat itu, apalagi yang sampai ketahuan sehingga kemudian disebut koruptor, yang melakukan korupsi, pencucian uang dan sebagainya, lalu kemudian digiring ke dalam penjara. Di dunia saja ya manusia punya hukum-hukum, ya punya hukuman-hukuman terhadap orang-orang yang melakukan sesuatu tindakan yang buruk, yang melanggar, apalagi dengan Allah SWT. Jadi tidak logis kalau kemudian apa yang kita perbuat di muka bumi ini kemudian hilang begitu saja, atau kita berubah jadi tanah setelah mati lalu tidak dibangkitkan. Itu adalah persangkaan yang tanpa ilmu. Itu adalah sebuah kebodohan. Sehingga ya berkaca dari ini maka bangsa jin pun menjadi melek, menjadi tahu juga bahwa oh akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT. Semua perbuatan sekecil apapun itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sehingga apa? Baik itu jin maupun manusia diminta untuk khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah, bahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan ibadah. Tentu hadiahnya ya hadiah yang sangat besar, yaitu al-jannatun na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jannatun na'im. Mudah-mudahan kita semua bisa terus berlomba-lomba ya dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam ketakwaan, dalam ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan itu semua berlaku untuk semua, baik itu bangsa jin, bangsa manusia. Maka mereka pun diminta untuk melakukan itu semua, sehingga kelak akan mendapatkan satu kehidupan abadi yang bahagia, yang ringan hisabnya, dan dimasukkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.